di majlis ilmu yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan harapan semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah kajian Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian yang akan disampaikan langsung oleh Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz dengan materi kajian Quran Surah An-Nisa ayat 71 sampai dengan 73. InsyaAllah kajian ini akan berlangsung hingga waktu syuruk tiba. Baik, mari kita mulai kajian ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah majlis ta'lim Islamic Center Hubbul Watan rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah Allah tetap anugerahkan kepada kita bersama rahmat, taufik serta hidayah. Saat ini kita bisa berada kembali di majlis yang mulia ini melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan rasa syukur saya bapak-bapak dan saudara-saudara ya, dan berterima kasih jazakumullah khairan katsira atas doa dari jamaah para tuan guru. Allah kabulkan, kemudian Allah berikan saya sehat walafiat. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur sekali. Ya, maaf kalau saya sedikit cerita. Pada saat saya berada di ICU, saya sempat buka WA. Ya, ada beberapa sahabat yang mendahului. Ada 4 sahabat saya yang mendahului. Para angan teleger. Ya, pada saat saya sudah 5 hari di ICU, ya, saya buka WA, ya, dipanggil oleh Allah sahabat yang sangat zuhud, ulama, dan beliau hafiz, Dr. Mu'inuddinillah. Beliau usianya jauh lebih muda dari saya, sekitar 54 tahunan tidak salah. Kemudian disusul oleh beberapa lagi yang lain. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah saya dengar juga beberapa tuan guru kita yang mendoakan saya, bacakan saya surat Al-Fatihah. Sehingga maaf kalau dalam kesempatan ini saya awali dengan menyampaikan rasa syukur saya. Ya, jazakumullah khairan katsira. Kalau insyaallah Allah tetap sesuai dengan takdirnya terlaksana. Tetapi kemudian Allah berikan berbagai kemudahan kepada diri saya karena doa dari bapak-bapak, saudara-saudara, begitu juga dari santri. Kebetulan santri kami di pondok itu memang tetap hampir setiap salat sebanyak 4.000-an santri terus berdoa. Alhamdulillah Allah akhirnya berkenan memberikan. Saya sadari betul kalau tidak Allah yang berikan, ya. Jadi sehat umur itu betul-betul milik Allah, bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga saya rasakan sekalipun tidak saya seberat seperti apa yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kita, tapi saya rasakan COVID itu dahsyat.
Covid ini tidak bisa kita main-main, tidak bisa kita enteng-entengkan. Sekalipun berbagi informasi yang berkembang, mari kita tetap saja menjaga dan berdoa semoga Allah tetap lindungi kita. Jadi jazakumullah khairan katsirah. Minta bantuan mari kepada Ustaz, nanti dilanjutkan dengan Ustaz Ilham untuk membaca ayat yang akan kita bahas. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'an فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung. Jazallahul qari wal mutarjim wal mustami'in jami'an, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini pada situasi tertentu Ia perintahkan kepada umat untuk selalu dalam keadaan siap dalam perjuangan. Sekali lagi dalam situasi tertentu. Situasi tertentu yang terkait dengan ayat ini adalah situasi perang, bukan situasi damai. Maaf, kadang-kadang saya dah awali penjelasan ayat ini, kadang-kadang sampai muncul istilah radikalisme, ya, ingin kemudian memperjuangkan Islam dengan perang sekalipun. Padahal yang kemudian ayat-ayat qital itu menjadi sebuah landasan. Ya, taruhlah di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memang perintahkan, ya, qatiluhum, perangi mereka. Ya, qatilul musyrikin, perangi orang-orang musyrik. Banyak sekali ayat, tapi harus kita pahami itu dalam situasi yang memang situasi perang. Pada saat Nabi berada di Madinah penuh kedamaian,
Tidak ada gangguan dari orang Yahudi, tidak ada gangguan dari kafir musyrik yang datang dari Mekah, tidak ada. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, ayat-ayat Al-Quran tidak bisa lepas dengan konteksnya. Ya, tidak dilihat hanya sebagai satu konsep, tetapi konteks dari konsep itu. Ya, jadi mari dipahami ayat Al-Quran. Di satu sisi memang secara konseptual kita harus pahami dengan baik, tetapi juga secara kontekstual, supaya kita bisa menempatkan ayat secara benar. Ya, kalau ayat-ayat kita kemudian diterapkan di negara-negara damai seperti kita Indonesia, itulah yang menimbulkan kesan bahwa Islam ini radikal, Islam ini teroris. Nah, oleh sebab itulah saya melihat beberapa kenyataan, kalau pelaku dari teroris atau orang-orang yang sangat radikal dalam melihat ayat-ayat Al-Quran, itu karena memang tidak tuntas dalam kajian. Tidak tuntas dalam kajian. Ini kalau saya lihat. Kalau mengkaji secara baik, ya tentu harus menempatkan ayat secara benar. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, pada satu saat situasi yang sangat gawat seperti apa yang dihadapi oleh baginda Nabi dan sahabat, orang kafir Quraisy datang sengaja dari Mekah, ya, menggempur beliau, terjadi perang Badar. Apa kemudian umat Islam saat itu akan berdiam diri? Tidak. Ya, pada saat seperti itu ya lakukan perlawanan. Begitu juga terjadi perang Uhud. Ya, perang Uhud itu perang yang terbesar dan luar biasa. Ya, itu Khalid bin Walid itu sampai belum masuk Islam beliau saat itu. Itu dengan taktik perang yang luar biasa mampu membuat suasana menjadi terbalik. Ya, kalau bapak-bapak yang sudah berhaji, alhamdulillah, yang sudah berumroh, itu kalau di Uhud itu ada yang disebut dengan Bukit Rumad, Jabal Rumad. Itu tempat tentara yang ahli memanah, yang awalnya dikuasai oleh tentara umat Islam. Nabi perintahkan kamu harus diam di situ untuk melakukan tugas hanya memanah. Tapi kemudian terjadi perubahan orientasi. Terjadi perubahan orientasi karena melihat di bawah itu orang sudah mulai bagi jarahan. Orang sudah mulai bagi berbagai macam ganimah, ya, yang ditinggalkan oleh orang kafir musyrik sudah mulai akan kalah saat itu. Ya, tapi umat Islam kemudian berebut di situ. Sudah terjadi perubahan orientasi perjuangan. Akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid sebagai orang yang ahli strategi perang, melihat itu langsung membawa tentara dia yang ahli panah menempati Bukit Rumad. Ya, jadi bukit tempat tentara memanah itu akhirnya dari situ seenaknya memanah umat Islam di situ. Sehingga Rasulullah saat itu ya terpaksa kemudian dibawa untuk diberikan perlindungan dan pengamanan oleh para sahabat untuk keluar dari medan yang sedang kacau itu. Nah, itulah sedikit bapak-bapak dan nah, pada saat-saat seperti itu tidak boleh umat Islam berdiam diri. Tapi pada saat damai tidak boleh umat Islam memulai perang. Di dalam ayat secara tegas itu. Ya, nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga ayat ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum famfiru thubatin awimfiru jami'an. Hai orang-orang mukmin, kalau diterjemah secara terjemahan tafsiran, ya, khudhu khidrakum, ambil langkah-langkah strategis sebagai suatu bentuk kesiapan kalian untuk berperang. Ya, jadi kalian perlengkapan apa saja siapkan. Itu khudhu khidrakum, ambil langkah-langkah untuk melakukan suatu perjuangan, ya, dengan penuh kewaspadaan. Sehingga Imam Qurtubi memberikan tafsiran dalam membawa satu tafsiran dari mufassir, qila dimaknai oleh mufassir ay khudhu as-silah khadran. Jadi ambil pedang untuk menunjukkan kewaspadaan kalian, kesiapan kalian untuk melakukan sebuah perjuangan.
Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga pada saat seperti itu Allah perintahkan kepada umat Islam, khudhu khidrakum pamfiru thubatin. Kalau sudah seperti itu kalian harus berangkat baik secara berkelompok-kelompok ataupun secara keseluruhan, menjadi satu kesatuan secara keseluruhan umat. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, jadi umat Islam kemudian bisa berangkat dengan berkelompok-kelompok. Tetapi bisa berangkat dengan menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan secara keseluruhan. Jadi itu sangat bergantung kepada kondisi perjuangan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, satu hal lagi yang patut saya kemukakan dalam kesempatan yang baik ini, ya. Infiru thubatin awinfiru jami'an. Dikatakan oleh mufassir, ya, bahwa tidak bisa secara sendiri-sendiri berangkat atau kemauan masing-masing kelompok kemudian ayo kita, tidak bisa. Ya, mufassir memberikan tafsiran, aila takhruj as-saraya illa biidznil imam liyakuna mutajassisan lahum. Jadi ada komando, ada pimpinan yang melihat situasi saat itu, baru ada perintah untuk impiru thubatin awimpiru jami'an. Ya maaf, ini tidak mungkin terjadi di Indonesia. Sebab siapa pemimpin umat yang akan perintahkan perang? Jadi kalau Imam Qurtubi, tidak bisa terjadi kalau tidak ada perintah. Ya, jadi perintah perang itu datangnya dari imam, dari pemimpin. Maaf, ya kalau di Palestina jelas, ya, dia punya pemimpin yang memang berhadapan dengan keganasan Yahudi yang merampok negara mereka, yang merampas kemerdekaan mereka, yang membunuh anak-anak mereka. Ya pemimpin disuruh, ya jahidu bi anfusikum, berjuang dengan diri, mari bawa pedang itu. Tapi kalau di negara-negara yang damai, siapa yang akan? Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi jangan sampai satu kelompok tentara, satu kelompok pejuang, ya, atau jamaah pejuang akan keluar tanpa ada perintah illa biiznil imam. Karena apa? Liyakun mutajassisan lahum. Karena imam itu punya apa? Ya, punya peralatan, punya orang-orang yang melihat situasi terlebih dahulu. Mutajassisan ini bapak-bapak dan saudara-saudara melihat kondisi musuh. Ya, jadi punya intel dulu. Ya, sehingga mengkaji situasi. Ya, di mana harus terjadi perang, di mana harus terjadi itu, informasi itu mesti dikaji oleh imam. Baru dasar itu imam itu memberikan perintah. Nah, kalau sudah ada perintah, baru infiru thubatin awimfiru jami'an. Kalian wajib keluar untuk perjuangan ini. Nah, ini saya ingin sampaikan juga yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi. Apa kata beliau? Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum. Hadza khitabun lil mu'minin al mukhlisin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amrun lahum bi jihadil kuffar wal khuruj fi sabilillah wa himayatis syar'i. Nah ini Bapak dan saudara-saudara. Jadi ini khitab ditujukan kepada orang-orang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas dari kalangan umat. Dalam situasi yang kayak seperti yang saya kemukakan tadi, kemudian amrun lahum bi jihadil kuffar. Di situ baru ada perintah berjihad untuk berhadapan dengan orang yang mau menyerang umat Islam, mau memporak-porandakan jamaah umat Islam, mau menghancurkan keberadaan umat Islam. Di situ bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga disitulah al-khuruj fi sabilillah wa himayatis syar'i. Ini tujuannya. Umat Islam kemudian harus keluar, ya, berjuang di jalan Allah dan menjaga syariat. Ya, menjaga supaya syariat ini tetap eksis. Jadi itu tujuannya. Ya, sehingga maaf, di mana-mana
syariat tidak boleh terganggu. Ya, artinya apa yang sudah diyakini oleh umat, ya, apa yang sudah menjadi pegangan umat dalam beragama itu tidak boleh terganggu. Sehingga ada kewajiban umat Islam untuk menjaga keberlangsungan daripada syariat itu. Supaya jangan syariat ini hanya untuk generasi tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan syariat Islam ini hanya untuk kita generasi ini, tapi harus generasi demi generasi dan eksis terus sebagai umat. Ya, nah ini yang harus diperjuangkan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga kata lanjutan daripada tafsiran yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, wa wajhun nazmi wal ittisal bima qablu, yakni ada hubungannya dengan ayat sebelumnya di mana Allah katakan wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada kaitannya dengan itu. Di mana umat Islam begitu disebutkan, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu amru, yakni umira ahlut ta'ah bil qiyam bi ihya'i dini. Orang-orang yang taat kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan ihya'i dini, untuk terus agama ini bisa hidup. Jangan mati agama ini. Nah, jadi maaf, pada saat seperti ini kita bisa eksis, ya, tidak ada yang mengganggu kita salat berjamaah, tidak ada yang mengganggu kita ngaji kayak begini. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi di beberapa belahan negara, ya taruhlah di beberapa negara di Afrika, ya, itu sudah ada yang dibunuh umat Islam kalau dia ibadah. Nah, pada saat-saat seperti itu bapak-bapak dan saudara-saudara, itu kewajiban umat Islam diperintahkan untuk orang-orang yang taat tadi bil qiyam bi ihya'i dini, untuk bangun, ya, kemudian menghidupkan agama mereka, wa i'la'i da'watih, dan untuk meninggikan dakwahnya. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi kita tetap bersyukur kepada Allah. Ya, suasana kita sebegini, ya, mudah-mudahan apa yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh beberapa pihak tidak terjadi. Ya, taruhlah ideologi komunis bangkit, ya, kita punya sejarah, ya, kita punya sejarah. Mudah-mudahan kemudian pemerintah sadari itu sehingga menghambat munculnya, ya, berkembangnya ideologi. Sebab apa? Ideologi komunis itu ideologi pembantaian. Kita sadari betul itu. Nah, tetapi selama tidak ada itu ini, maka kewajiban kita untuk berkewajiban menegakkan syariat secara penuh kedamaian kayak begini. Tapi kalau sampai kemudian naudzubillah min dzalik, seperti yang terjadi di negara-negara, ya umat Islam berkewajiban untuk bil qiyam bi ihya'id din wa i'la'i da'wati, ya, tegak bangun kemudian menegakkan agama dan meninggikan dakwahnya. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Bahkan ayat ini dianggap sebagai perlu diperjelas oleh ayat lain. Sebab kata-kata impiru thubatin awimpiru jami'an itu dipertegas oleh ayat lain. Bahkan sampai ada yang mengatakan mansuh dengan ayat imfiru khifafan wa thiqala. Satu, bahwa kalian harus berangkat begitu ada perintah. Begitu ada perintah dari imam, dari pemimpin. Ya, tidak ada alasan. Impiru khifafan wa thiqala. Baik dalam keadaan ringan dan keadaan berat berangkat. Dan itu yang, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, saya contohkan ada seorang sahabat, saya catat, Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini kebetulan waktu perang Badar ia tidak bisa ikut. Tapi kemudian di Uhud dia bersumpah kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ya, saya mau bikin perhitungan di Uhud nanti. Ya, saya akan ikut melaksanakan satu perjuangan habis-habisan di Uhud, kata beliau. Sehingga pada saat ini, saya persingkat cerita panjang sekali, pada saat sudah berada di medan perang, dia ketemu dengan seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz. Apa kata beliau kepada Sa'ad bin Mu'adz?
ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah wa rabbil Ka'bah inni la ajidu rihaha min duni Uhudin. Ini sebelum perang dimulai. Ya, beliau katakan, ya Sa'ad, saya demi Allah, ya al-jannah wa rabbil Ka'bah, demi Allah, sorga dan bau sorga itu sudah saya cium di bawah kaki gunung Uhud. Ini kata sahabat, ya Anas bin Nadr. Kemudian ia maju dan betul-betul apa yang dia sumpahkan kepada baginda Nabi dia laksanakan. Ya, dia dengan pedang. Ya, kemudian tetapi beliau menemui syahid di situ. Apa yang terjadi pada saat dia dilihat kesahidannya? Ternyata bekas sayatan pedang di tubuhnya itu tidak ada jarak. Dihitung-hitung yang besar itu sampai 80-an. 80-an sampai tidak diingat, wajahnya hancur. Ini Anas bin Nadr. Ya. Pada saat seperti itu para sahabat kebingungan, ini siapa ini? Apakah tentara kita ataukah mungkin tentara mereka? Akhirnya dipanggil saudaranya, saudara perempuannya. Dipanggil, coba siapa yang kenal ini? Beberapa orang yang ada di situ. Akhirnya tampil saudaranya. Ya, lihat, ada tanda yang dia ingat di ujung jarinya. Oh, ini saudara saya Anas bin Nadr. Itulah bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, jadi beliau betul-betul laksanakan infiru khifafan wa thiqala. Ini dalam situasi seperti itu. Ya, jadi ayat ini maaf jangan dibayangkan kalau ini kemudian, makanya saya pernah katakan pada suatu saat ada silaturahim ya dengan beberapa kalangan. Saya katakan kalau pondok-pondok pesantren di Lombok jangan dikhawatirkan. Ya, sebab kajian pondok pesantren di Lombok ini kajian mazhab Syafi'i. Yang kedua kajian tafsirnya Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Qurtubi. Yang tidak akan membentuk jiwa seperti apa yang dikhawatirkan itu. Ya. Yang bisa terjadi kalau ya kajiannya hanya pemikiran-pemikiran, maaf, ada memang Abdullah bin Hazm, ya, beliau syahid dibom oleh Israel. Itu punya buku banyak sekali. Itu dianggap oleh sebagian pembaca sebagai banyak memberikan pemikiran yang bersifat radikal. Saya bilang tidak bisa itu. Persoalannya apa? Kalau tidak seperti itu bukunya Abdullah Hazm di Palestina, tidak akan bangkit. Sehingga apa yang terjadi di Palestina, yang doktor, yang sarjana, yang pelajar, sampai kepada pelajar itu siap perang. Karena apa? Tidak lepas dari itu di Palestina. Jadi harus dilihat kitab-kitab yang disusun oleh Abdullah Hazm itu konteksnya adalah bagaimana beliau melihat Palestina, bagaimana beliau melihat Libanon. Itu bapak-bapak rahimakumullah. Sehingga pernah saya kemukakan itu, ya, bahwa harus dilihat buku-buku yang lahir dari tulisan Abdullah Hazm itu harus dilihat dalam konteks perjuangan Palestina. Ya. Nah, adapun kemudian pengaruhnya supaya jangan kita seuzon kepada orang yang syahid. Beliau itu dibom oleh Israel. Ya. Jadi beliau tidak punya harus menyebar jadi tidak ke situ, tetapi untuk membangkitkan semangat juang dari umat Islam Palestina, Libanon dan negara-negara yang jadi tidak untuk membangkitkan semangat untuk ini. Cuma kemudian kalangan yang memang berjiwa radikal itu dijadikan panduan. Ya, tentu tidak betul, tidak relevan. Panduan untuk negara perang dipakai pada panduan negara damai. Ini yang tidak relevan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Terakhir tentang ayat ini, justru ayat ini bapak-bapak dan saudara-saudara menurut Imam Qurtubi, dia juga dijelaskan juga tidak semua umat Islam harus pergi berperang. Tidak. Di dalam surat At-Taubah Allah katakan, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din thumma liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini jadi jangan semuanya pergi berperang.
Maaf, kalau kita di dalam negara damai, jangan semuanya jadi pengusaha, jangan semuanya menjadi, tapi supaya ada orang generasi muda yang tafakuh fiddin. Maaf, ini yang patut jadi pikiran kita. Ya, saya kebetulan di pondok pesantren. Saya sering bertanya kepada santri, kamu berasal dari mana? Dia sebut satu desa. Kadang-kadang terus saya lanjutkan pertanyaan, dari desa kamu yang kira-kira sampai ngaji di tingkat ma'had itu banyak enggak? Baru saya dengan ini. Itu untuk satu desa ke depan sangat rawan itu. Masa satu desa itu ustadznya hanya 2 orang? Dan saat ini kebanyakan desa kosong ustadz. Ya maaf ini bapak-bapak, ini saya punya pengalaman turun di pedesaan. Ya, jadi disinilah kemudian mari diterapkan ayat ini. Tidak semuanya kalau di zaman Nabi terjun menjadi berperang. Tidak. Supaya ada sekelompok orang yang tafakuh fiddin. Tafakuh agak sedikit berbeda dengan ta'allum. Ya, kalau kita maaf belik-belik nggih, kalau kita dalam majelis seperti ini memang majelis taklim, kita kaji. Tetapi maaf ya, ini berbeda dengan tafakuh. Kalau tafakuh itu dengan bawa kitab, kemudian dia kaji secara mendalam, secara detail. Ya. Kemudian diharapkan, ya tentu karena mereka khusus untuk ngaji, terutama yang kalangan masih muda-muda. Ya, anak-anak kita yang di aliyah, di sanawiyah, aliyah, sampai ma'had ali, sampai perguruan tinggi takhasus dan lain sebagainya. Itu untuk betul-betul mendalam. Sehingga fikihnya dikaji secara rinci. Ya, dan mereka semua kemudian nanti dievaluasi. Maaf ini kalau di majelis taklim kan tidak sampai sejauh itu. Ya, tidak sampai sejauh itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga yang diperintahkan di situ, maaf, taklim seperti kita ini sangat-sangat penting. Ya, maaf kalau saya kemukakan, insya Allah sudah mungkin di kajian Nasaihul Ibad kalau tidak salah, sama Tuan Guru Al-Mukarram, Tuan Guru Mahalli. Di awalnya itu, ya, itu ada perintah di situ. Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil fuqaha wa istima'i kalamil hukama. Kalian wajib hadir di majelis-majelis ulama. Maaf kalau saya bukan ulama, tapi saya bukakan kitabnya ulama. Ya maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara, saya belum jadi ulama, ingin jadi ulama. Tetapi yang saya sampaikan ini kitabnya Imam Qurtubi. Kata ulama, maaf bapak-bapak ibu-ibu, dzu ilmin hayyun khalidun. Orang yang berilmu itu dia hidup yang kekal. Beliau sudah ratusan tahun yang lalu wafat ini, tapi kitabnya masih hidup di tengah-tengah umat. Sehingga orang yang alim, ulama-ulama itu bapak-bapak rahimakumullah, jasadnya meninggal tetapi pikirannya hidup. Itulah yang hidup di tengah-tengah umat, sehingga dikatakan dzu ilmin hayyun khalidun. Maaf, sebaliknya dzu jahlin, orang yang sama sekali tidak ada ilmu dan tidak pernah ngaji sama sekali. Ya, maaf kalau ada istilah ini untuk menggugah. Mudah-mudahan sih ada yang tergugah yang kebetulan tidak pernah tersentuh. Bapak-bapak rahimakumullah, istilah di dalam sebuah kitab itu masya Allah. Ya, pamautuhum qabla mautihim katanya. Mereka mati sebelum mati. Sebab kenapa? Hatinya tidak pernah hidup. Hayatul qalbi bil ilmi. Hidupnya hati itu adalah dengan ilmu. Nah kalau sama sekali tidak pernah ngaji, bagaimana mau hidup? Bagaimana mau hidup hatinya? Sehingga kita, maaf bapak-bapak rahimakumullah, umat ini secara keseluruhan memang pantas Nabi katakan talabul ilmi fardhu. Cuma diuraikan, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Maaf kalau umat saat ini sebagian besar wajib nuntut ilmu untuk apa? Untuk menjaga hati. Ya, banyak orang tidak tahu nama hasad, Ustaz. Banyak orang tidak tahu nama hasad. Sehingga apa yang terjadi, begitu tetangganya maju dagangannya, cari seher, cari senyong-nyong untuk mengalihkan pandangan pembeli kepada tokonya dia. Karena apa? Hasad di dalam hati.
Tidak tahu nama hasad, tidak tahu nama sombong. Maaf, merkud saja. Tapi dikasih tahu sama cucunya, Papu, ya warak waktu zuhur. Kamu biar sembahyang tu bajang aku je. Itu dia tidak tahu kalau itulah sombong. Tidak tahu kalau itu sombong. Ya kata Rasulullah begitu. Ya, sombong itu adalah batarul haq wa gamtun nas. Meremehkan kebenaran, meremehkan orang. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itulah sombong, Bapak-bapak rahimakumullah. Sehingga banyak orang tidak tahu diri sombong. Banyak tidak tahu nama tawadhu. Ya maaf, disinilah kemudian ngaji. Ini Bapak-bapak rahimakumullah. Ya maaf, tidak tahu qati'ur rahim itu menjadi penghambat orang masuk surga. Sehingga tidak sedikit orang berjaguran. Ya, tidak sedikit orang saling benci sampai mati. Ini Bapak-bapak rahimakumullah. Ini semua menunjukkan tuntutan untuk orang ngaji. Ya, lebih-lebih Bapak-bapak rahimakumullah, lebih gawat saat ini. Tidak sedikit pelaku ekonomi, bisnis, tidak tahu nama riba, Ustaz. Tidak tahu nama riba. Pelampak kepeng 500.000. Begitu 2 bulan, tulak 750. Tulak 1 juta. Yuk, maaf, lebih gawat itu. 300.000 orang pinjam. Oh aneh. 10.000 sejelo. Lagu 2 bulan. Coba. 2 bulan 300.000 jadi 600.000. Jadi dalam 2 bulan saja 100% keuntungan yang ditarik. Pantas Allah kecam riba itu. Ya, sehingga maaf, sebagian besar pelaku riba tidak tahu riba. Riba itu adalah bentuk transaksi yang tidak sah dan haram. Tidak sekedar haram Bapak-bapak rahimakumullah, tapi tidak sah. Anuknya itu, akadnya itu. Wah, kita kan sudah berjanji. Oh, tidak sah janjinya kalau ada unsur riba. Jadi mana tidak sah, mana haram. Nah inilah Bapak-bapak rahimakumullah. Nah ini kan diperoleh pada majelis-majelis ilmu. Sehingga ulama atau di dalam kitab Nasihul Ibad itu cara tegas, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil fuqaha, kalamil hukama. Inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga perlu jadi pikiran kita bersama ayat yang terakhir saya bacakan tadi, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah. Kalau Bapak punya putra, punya cucu 4, supaya ada satu yang mendalami agama. Ya, jangan semuanya ya ditargetkan jadi bos perusahaan. Ya, jangan semuanya ditargetkan jadi supaya ada. Sebab kasihan, maaf seperti yang saya katakan tadi, satu desa ada yang perkembangannya kan pesat desa sekarang. Desa saat ini perkembangannya pesat. 5 tahun yang lalu umpamanya hanya 400 kakak untuk satu. Sekarang 400 sudah jadi 700 dalam waktu 5 tahun. Perkembangannya pesat. Terus perkembangan ustadz tidak sebegitu. Calon-calon ustadz sayang kecet. Maaf ini. Apa? Supaya ngaji fikih secara, sehingga ulama katakan al-fikhu min a'la darajatil ilmi. Karena apa? Fikih itu diambil dari Quran, diambil dari hadis. Memang Nabi tidak katakan arkanul Islam, tapi Nabi katakan bunyal Islamu ala khamsin. Ya, tapi ulama kemudian bukan merubah hadis untuk mempercepat orang paham, diistilahkan arkanul Islam khamsatun. Itu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, tidak ada istilah syarat dalam hadis. Nabi cuma katakan la salata liman la wudu alahu. Tidak sah salat kalau tiap orang tidak wudu. Para ulama kemudian katakan min syurutis shalah at-tuhru, suci minal hadatsain. Jadi itu masuk dalam syarat-syarat salat. Jadi ulama itu membukukan, mengkodifikasi hukum dalam bentuk ilmu fikih untuk mempermudah. Jangan diserang kita fikih itu. Ya, karena dia kandungannya itu adalah hukum-hukum yang diambil oleh ulama-ulama yang hebat-hebat. Maaf, Imam Asy-Syafi'i itu Bapak-bapak rahimakumullah, pada saat masih bajang, masih di bawah 17 tahun.
masih belasan tahun, kalau tidak di bawah 10 tahun lepas. Dia masih muda sekali. Pada saat dia ngaji kepada Imam Anas bin Malik, ngaji Muwatta, bawa kitabnya. Dikira akan ngaji per lembar. Tidak. Ternyata beliau hafal dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Itu Imam Asy-Syafi'i. Sampai apa kata Imam Anas bin Malik? Tidak pernah saya jumpai orang secerdas Syafi'i. Itu bapak-bapak rahimahullah. Tidak pernah saya jumpai orang secerdas Imam Syafi'i. Orang beliau yang nyusun saja mungkin menghafal, tapi urut-urutannya mungkin. Kalau Imam Syafi'i tidak ada salah. Dari lembar pertama sampai lembar terakhir, kitab Muwatta yang tebal. Bapak-bapak rahimahullah. Itu kemudian berijtihad melahirkan kitab fikih. Pertama yang dilahirkan itu kitab Al-Um. Melahirkan kitab usul fiqh namanya Ar-Risalah. Melahirkan kemudian berbagai kesimpulan hukum. Dikembangkan oleh ulama-ulama beliau yang dikatakan berlevel di bawah beliau. Ada level mujtahid mazhab. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam dan seterusnya. Imam Al-Ghazali. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan diwada pakai itu. Ya, kalau dia dalam pandangan tafaqqah fa innal fiqha a'dalu qaidin. Ya, a'dalu wa afdalu qasidin. Ya, afdalu qaidin wa a'dalu qasidin. Jadi kamu dalami fikih. Tentu untuk pendalaman itu kalangan yang masih, ya kalau kita mungkin masih sibuk mencari rezeki, tapi ngaji seperti ini, ya, tapi untuk mendalam detail untuk pemahaman hukum itu dia kaji dari kitab matan sampai kitab syarah, kadang-kadang sampai kitab hasyiah. Itu dikaji kalau di pesantren, kitab matan kecil-kecil, kemudian di atasnya ada syarah, di atasnya lagi ada hasyiah. Nah itu kalau di pondok sampai saat ini kalau tingkat aliyah saja tidak sampai ke situ bapak-bapak rahimakumullah. Sehingga harus sampai ke tingkat kalau di UIN umpamanya di Fakultas Syariah sampai selesai S1, sampai selesai S2, S3. Itu bapak-bapak rahimakumullah untuk bisa betul-betul mantap. Sehingga disitulah fikih itu punya nilai yang tinggi bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan. Nah niki bapak-bapak secara garis besar saya sampaikan tafsiran ayat ke-72. Allah katakan wa inna minkum laman layubatti anna fa in asabatkum musibah qala qad an'amallahu alayya idh lam akun ma'ahum syahida. Di antara mereka, maaf kata ulama tafsir, kok di sini minkum sepertinya menggabungkan antara orang mukmin dan orang kufar, orang munafik. Padahal jelas dalam banyak ayat itu farraqallahu taala bainal mu'minin wal munafiqin biqauli ma hum minkum. Jadi Allah di dalam ayat yang lain memisahkan antara mukmin sejati dan munafik. Ya. Mukmin sejati dan munafik. Kalau mukmin sejati, apapun perintah Allah, perintah perang, impiru khifafan wa thiqala, sudah. Kayak contoh tadi, ya, kayak contoh tadi Anas bin Nadhr, bapak-bapak rahimakumullah, ambil pedang, udah, ya, itu orang mukmin sejati, taatnya kepada Allah tinggi. Kalau kita di sini tentu tidak dalam wujud jihad perang, kita di sini, tapi bagaimana mewujudkan jihad? Ya seperti kehadiran kita anak-anak kita upayakan supaya dia ngaji, dia itu saat ini kita. Nah bapak-bapak dan saudara-saudara, orang munafik itu sampai sekarang masih ada, cuma tentu tidak bisa saling tunjuk. Dia itu pek itu tidak bisa kita. Ya kalau dulu di zaman Nabi memang ada yang memang Nabi diperlihatkan. Ya kita sekarang paling tinggi kita ini mengkaji ayatul munafiki salah satu. Tanda munafik itu 3. Itu kajian kita. Nah, siapa? Yuk kita lihat diri sendiri. Kalau kita suka bohong-bohong, kalau kita suka ingkar janji, kalau kita sudah bersumpah tetapi tidak pernah taati sumpah, nah itu sudah diri kita mengatakan diri kita adalah munafik. Nah, kalau di dalam zaman Nabi dulu munafik itu di samping sikap itu lengkap ada, bohongnya tidak ketolong, ya. Bohongnya luar biasa.
Tetapi di dalam perjuangan ini contoh, ya, contohnya kalangan orang munafik. Jadi minkum ini minal munafiqin, ya. Jadi penjelasan ulama tafsir, disatukan minkum seakan-akan sebagian di antara kamu hai orang mukmin. Padahal yang dimaksudkan orang munafik. Ini minkum ini disatukan jama'a bainahum fil khitab min jatil jinsi wan nasab. Ya. Jadi tidak dari sisi min jatil iman. Kalau dari sisi keimanan orang munafik tidak masuk. Tetapi di sini minkum. Sesungguhnya di antara kalian, maksudnya di antara kalian ada kelompok munafik. Di mana kalau perjuangan laman layubati anna. Sungguh dia berlambat-lambat. Ya, orang sudah segera ambil pedang di zaman itu, ambil kuda langsung nyaprek, langsung dia janda. Kemancian sugul dengan alasan lihat istri dulu, lihat anak-anak dulu. Orang sudah berada di medan perang, merasa tertinggal, harus sudah terlanjur tertinggal. Akhirnya tidak ikut perang. Itu orang munafik. Akhirnya apa yang terjadi? Fa in asabatkum musibah qal qad an'amallahu alayya id lam akun ma'hum syahida. Kalau umat Islam dapat bencana pada saat perang, kalah perang, ya, banyak yang korban. Apa kata mereka? Itu Allah berikan nikmat kepada saya. Kalau saya ikut saya mati di situ. Arti Allah berikan nikmat kepada saya sehingga saya selamat, tidak ikut jadi korban. Masya Allah. Ya, justru kalau orang mukmin yang dia cari itu mut syahidan atau iskariman. Itu yang dicari oleh umat Islam pada saat perjuangan kayak begitu. Iskariman atau mut syahidan. Ya, iskariman, orang mukmin itu harus hidup mulia. Harus hidup mulia. Maaf bapak-bapak dan saudara, pernah saya kemukakan di sini. Ya, sekalipun dalam ekonomi kita ini jauh tertinggal beberapa. Ya, sudah saya contohkan. Maaf di desa saya, masya Allah, di Narak Baik dengan Kediri di perusahaan sampai datang bengkal bangunan itu, Pak. Ya, di Narak dengan Kediri, Pak. Batur bengkal di Narak. Itu yang punya perusahaan itu. Tapi kalau kita tetap berpegang kepada halal, ya, yang mampu berbuat sehingga dia besar, silahkan. Ya, padahal di zaman Nabi didorong sehingga muncul Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang kaya luar biasa. Ya, Utsman bin Affan juga kaya luar biasa. Banyak. Tetapi pada saat umat Islam berada dalam kondisi tidak bisa bersaing, apa boleh buat? Ya, kita harus lihat kenyataan, memang itulah kemampuan kita. Kata Ali kemudian, jangan merendah diri, jangan merasa minder, jangan merasa hina. Kata Ali, ya, apa kata beliau? Radina bikismatil jabbar. Lana ilmun walahum a'malun. Ilmu di situ iman. Ya, kami ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Allah berikan saya keimanan, ini sudah segala-galanya bagi saya. Lana ilmun. Ya, kami radina bikismatil jabbar. Kami ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, sekalipun tidak mau malik, apa boleh buat? Ya, tapi kita ridha dengan pembagian Allah seperti ini. Ya, kita punya iman, kita punya ilmu. Disitulah kita harus katakan bapak-bapak dan saudara-saudara. Makanya ada rak'ataini qabla subhi. Rak'ataini qabla subhi. Supaya terbentuk pikiran kita. Kalau tidak halal jangan deketi. Yang penting dia halal. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini yang menggembirakan kita. Jadi sudah tidak usah berkecil hati. Nah, kita salat 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan isinya ini. Ini ya, jadi begini-gini Pak Badar ya. Ya, tapi kita penuh syukur dan sehat. Dan sehat. Nah, ini sehat jiwa. Ya, sehat jiwa. Itu bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Sehingga kalau secara tegas di dalam banyak riwayat itu ciri-ciri kemunafikan itu ditunjuk. Kalau ayat ini tadi perang. Ayat ini perang, bapak-bapak rahimakumullah. Ya, tapi di dalam hadis termasuk berlambat-lambat salat, bapak-bapak. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, bisa dia salat subuh tepat waktu, tapi
Justru bukannya bangun, perbaiki selimut. Bisa salat asar tepat waktu, tapi ketungkulan sudah kedung bawa bola. Sudah tahu Jumat sudah mau azan, keasikan sampai khutbah berlangsung masih hitung keping. Padahal khutbah sudah berlangsung, Bapak-bapak rahimakumullah, masih hitung keping dagangan. Padahal Allah katakan zaru al-bai'a, tinggalkan segala bentuk jual beli. Tapi ternyata itu Bapak-bapak, apa katanya? Rudiman kamat masih jual. Masa kamat dihitung? Tidak tahu dia kalau Jumat itu rangkaian dari khutbah dan 2 rakaat salat. Yang dia tunggu hanya kamat. Bare jelah masih teman. Oh, saya jadi khutbah dia. Oh, tuan guru jadi khadim. Oh, ya belo khutbah dia. Dia panjang khutbahnya kalau tuan guru ini. Udah bares. Asik kemudian. Masya Allah, Bapak-bapak rahimakumullah. Ini yang menyebabkan kita kemudian tidak punya izzah. Sebagai umat tidak punya rasa mulia. Ini Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi apa kata Rasulullah tentang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anin Nabi ikhbaran anil munafikin, inna athqala salatin alaihim salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Paling berat atas seorang munafik itu Bapak-bapak rahimakumullah kalau dalam soal salat isya dan salat subuh. Kalau sekarang lebih kentara, ketungkulan boya TV, azan di dekat rumah. Tidak sedikit Bapak-bapak rahimakumullah, maaf ini, tidak sedikit terabaikan azan yang pakai speaker besar-besar. Sekarang kalau maaf di mana-mana setiap musalla pakai speaker. Kemudian kalau sekarang kita masih bermalas-malasan sudah itu. Itulah Nabi katakan paling berat untuk orang munafik itu adalah salat isya dan subuh. Kalau isya berat karena sedang berada di dalam hiburan. Fajar berat karena sudah terlanjur berdiri simbut. Nah, kan itu Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, ini mari kita perbaiki diri, mudah-mudahan Allah tetap berikan kita jiwa istiqomah. Jadi wala in asabakum fadlun minallah la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahum mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Orang munafik punya sejarah. Ya, selalu menyesal kalau lihat keberhasilan orang. Lihat umat Islam menang, dapat jarahan, pulang bawa jarahan. Pada saat perang Tabuk, Bapak-bapak rahimakumullah, perang Khaybar, pada saat perang Khaybar, itu Yahudi Khaybar musuh yang memang mau berencana untuk memperlihatkan permusuhannya kepada umat Islam, ternyata lari meninggalkan desanya. Nah, disitulah dapat jarahan yang begitu banyak. Nah, pada saat seperti itu apa kata orang-orang munafik itu? Ka'alam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Seakan-akan tidak pernah ada hubungan dengan orang mukmin. Seakan-akan tidak pernah hidup bersama Nabi. Tidak pernah berbaiat. Seakan-akan dia berbeda dengan umat Islam yang lain. Itu dari yang dia perlihatkan dari sikapnya. Apa katanya? Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan azima. Aduh. Kalau kata ulama nahwu, laitani harfu tamanni. Ya, harfu tamanni itu suatu khayalan yang tidak bisa jadi kenyataan. Ya, laita itu. Jadi apa? Masya Allah. Ada penyesalan saya. Kalau seandainya saya bersama mereka, dong ikut saya berbahagia. Ikut dapat harta jarahan. Fa'afuzu fawzan azima. Nah, inilah Bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian kita memberikan penguatan bagi saya dan kita semua untuk memahami ayat secara kontekstual, ya, tidak sekedar mengambil sebagai sebuah konsep, tapi ada konteksnya sehingga kita tidak salah menempatkan ayat. Yang kedua, semoga Allah berikan perlindungan kepada kita bersama. Jangan ada hendaknya di dalam hati kita sifat-sifat kemunafikan yang menjadi hambatan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sudah 6:30. Mungkin sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Nantilah kita ada dialog pada saat agak panjangan waktu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع إخواننا وجميع أقربائنا وجميع مشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا علمنا ما لا نعلم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا مقلد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah kajian Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.